Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, untuk pertemuan kali ini saya akan menyinggung tentang pelajaran logika yang bertema tentang definisi. Tentang definisi. Dan untuk membuat definisi itu memang ada sebuah patokan-patokan, ada batasan-batasan yang memang harus dipatuhi. Kalau tidak, maka nanti definisinya akan amburadul, definisinya tidak akan bisa mengena sasaran. Sehingga kadang-kadang dia pendefinisian tentang sebuah objek akan semakin luas, kadang-kadang bisa semakin sempit, kadang-kadang juga tidak tepat sasaran. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang aturan-aturan dalam membuat definisi. Definisi itu atau sebuah pengertian. Definisi yang pertama aturannya adalah definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Yakni tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan kembali atau memang 2 kali pendefinisian. Semacam ini itu disebut sebagai definisi sirkuler atau berputar, atau istilah lain adalah tautologi atau tahsilul hasil dalam bahasa pesantren. Antara apa yang menjadi definisi itu dan yang didefinisikan, antara objek yang didefinisikan itu nanti tidak boleh diulang kembali dalam definisinya. Contohnya adalah ketika kita mengatakan untuk definisi tentang logika. Kita mengatakan logika, apa toh itu yang dinamakan dengan logika? Apa itu definisi dari logika? Kita menjawab, logika adalah ilmu tentang hukum-hukum logika. Nah, kalau kita itu mendefinisikan tentang logika, berarti tidak boleh diulang kembali dalam pendefinisian tersebut, dalam kata yang didefinisikan tersebut. Kalau kita menggunakan kata logika adalah ilmu tentang hukum-hukum logika, maka terjadi tahsilul hasil, 2 kali pendefinisiannya. Karena di sini sudah ada tertera lafaz logika dan di belakang itu menyebut tentang hukum-hukum logika. Jadi itu tidak ada bedanya tidak ada bedanya kalau ada orang mengatakan apa itu yang disebut dengan pisang goreng, kemudian kita jawab pisang goreng ya pisang goreng atau pisang yang digoreng, begitu. Berarti itu sama saja sama saja kalau kita mengatakan kalau ada seorang yang bertanya apa itu pisang goreng, kita menjawab pisang goreng adalah pisang yang digoreng. Itu sama dengan ini. Sehingga itu belum terlepas dari istilah pisang goreng. Begitu. Sama, berarti kita sama-sama menjawab apa itu pisang goreng, pisang goreng, begitu. Berarti belum ada pendefinisian yang jelas untuk pisang goreng, untuk definisi dari pisang goreng. Sama saja itu sebuah ungkapan, apa itu manusia? Manusia dijawab manusia adalah manusia, begitu. Berarti itu belum jelas. Apa itu logika? Logika adalah ilmu tentang hukum-hukum logika. Itu sama saja dengan istilah-istilah yang barusan saya sebutkan. Itu sama saja. Maka di sini memang harus menggunakan di sini memang tidak boleh untuk diulang kembali. Jadi objek yang didefinisikan nanti pada definisinya itu tidak boleh diulang kembali. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya adalah ketika hukum taklifi, hukum-hukum yang dibebankan kepada seorang mu'alaf yang sudah akil baligh, itu kan ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, dan ada makruh. Misalnya kalau kita ambil saja untuk definisi dari wajib, dari definisi wajib itu karena wajib misalnya kita menggunakan contoh ini
wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Kalau mengatakan wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang, maka ada sesuatu yang tahsilul hasil, yakni definisi dari kata yang kita definisikan, objek, yakni kata wajib, dengan perbuatan yang harus dikerjakan, itu adalah tahsilul hasil, sama-sama sesuatu yang wajib, gitu. Sama-sama sesuatu yang wajib, ada kata-kata harus dikerjakan, maka terjadi tahsilul hasil, dan ini tidak diperbolehkan dalam aturan-aturan pembuatan definisi. Ya, makanya para ulama-ulama fikih, para ulama-ulama usul itu seringkali membuat definisi itu dengan cermat, sehingga misalnya kalau di kitab sarahnya dengan kitab matanya, antara Jurumiyah dengan kitab sarahnya, matan Jurumiyah dengan sarahnya itu nanti berbeda. Sarahnya itu ketika disarai lagi menjadi hasyiah misalnya, itu juga nanti akan debat panjang tentang definisi. Makanya definisi ini ya sulit gitu. Makanya ulama itu ketika dalam bab ilmu nahwu atau bab ilmu balaghah atau bab ilmu usul atau ilmu fikih itu seringkali berdebat masalah definisi. Jadi ada matan, ya, ulama yang mengarang kitab matan misalnya itu mendefinisikan A adalah bla 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 seperti ini. Kemudian itu kitab A, misalnya kitab Jurumiyah, disarai lagi. Lah pensarahnya itu ternyata kurang cocok dengan istilah yang dipakai untuk pendefinisian dari objek A, misalnya tentang kalam. Nah, ketika ini sudah ulama matan sudah didebat oleh ulama syarah, pensarahnya. Kemudian ketika ada hasyiahnya, itu hasyiah juga ulama yang hasyiah ini yang mengarang kitab hasyiah itu juga mendebat ulama syarah, kadang-kadang mendukung sebagian pendapatnya ulama matan. Begitu. Maka untuk definisi ini juga sulit, ya. Definisi juga sulit. Oke, saya kembali untuk untuk contoh dari wajib. Wajib tadi dikatakan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh setiap orang, itu dikatakan salah, ya, karena tahsilul hasil ada kata-kata wajib, ada kata-kata perbuatan yang harus dikerjakan, kan sama, esensinya kan sama. Tidak seperti itu, tidak harus dan tidak boleh seperti itu. Makanya ulama usul dan ulama fikih mendefinisikan apa itu yang disebut dengan wajib. Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka orang yang meninggalkan ini akan mendapatkan siksa. Begitu. Nah, itu adalah definisi tentang wajib. Oke, kita lanjut untuk misalnya untuk hukum taklifi yang lain, misalnya adalah sunnah. Sunnah apa itu yang dimaksud sunnah? Ulama itu mendefinisikan sebagai ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakan ini akan mendapat pahala. Dan apabila tidak dikerjakan, maka tidak akan mendapatkan dosa atau tidak disiksa. Wala yu'aqabu ala tarikihi, tidak akan disiksa karena ini hanya sebatas sunnah. Maka kalau sunnah itu dikerjakan lebih baik, ditinggalkan tidak apa-apa, kan seperti itu. Nah, itu definisi-definisi yang sudah benar menurut patokan bagaimana cara membuat definisi. Untuk selanjutnya adalah ulama menggambarkan tentang definisi mubah. Mubah adalah ma yusabu ala fi'lihi, ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Kalau mubah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan yang tidak mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia juga tidak mendapatkan dosa. Itu tentang mubah. Mubah itu yang misalnya tentang makan, tentang minum, pokoknya sesuatu yang tidak mendapat ancaman
jika ditinggalkan juga tidak mendapat juga tidak merupakan kewajiban untuk dilakukan. Itu adalah mubah. Nah, nanti adalah berkaitan juga tentang hukum makruh. Makruh ini kebalikan dari sunnah ya, apabila itu ditinggalkan, maka apabila dilakukan itu malah justru tidak baik, tetapi kalau ditinggalkan ini malah justru baik ya, kebalikan dari sunnah. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah hukum dari haram ya. Haram ini ketika dilakukan maka dia akan mendapatkan siksa, dan apabila ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala. Begitu. Ini dari hukum taklifi yang 5. Kemudian yang terakhir itu contoh ini lagi, contoh tentang aturan definisi yang pertama adalah kafir ya. Kafir, apa itu yang disebut dengan kafir? Kafir adalah orang yang ingkar. Nah, begitu. Kalau kita itu mengatakan kafir adalah orang yang ingkar, jelas ini adalah tahsilul hasil. Kenapa? Karena lafaz atau kata dari kafir itu sama dengan definisinya, yakni orang yang ingkar. Begitu. Maka itu adalah tahsilul hasil, mengulang kembali lafaz yang didefinisikan. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam aturan-aturan pembuatan definisi. Oke, itu yang pertama untuk aturan yang pertama ya. Yang kedua, ini yang selanjutnya. Dalam patokan pembuatan yang pertama antara definisi objek yang didefinisikan dengan definisinya, itu tidak boleh ada pengulangan kembali karena terjadi tahsilul hasil. Tetapi juga kullu qaidatin mustasnayatun, setiap kaidah itu rata-rata secara kaidah golabiyah itu memang ada pengecualiannya, dan pengecualiannya adalah ini. Jadi tidak semua pengulangan itu dianggap melanggar patokan ini, yakni patokan yang pertama. Antara objek yang didefinisikan dengan definisinya itu tidak boleh sama. Ternyata ada pengecualiannya. Contohnya adalah kalau kita mengatakan hukum waris, apa itu toh yang disebut dengan hukum waris? Kita menjawab hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal. Pertama ada istilah atau kata hukum waris. Ternyata pada definisi hukum waris itu juga mengulang kata-kata hukum. Hukum waris adalah hukum. Nah, ini kan diulang. Begitu. Sesuatu yang diulang ya. Hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal. Nah, karena ini pengecualian ini karena memang tidak ditemukan istilah lain yang mungkin lebih cocok. Karena kalau kita menggunakan istilah lain justru malah semakin membingungkan, semakin ambigu, maka pengecualian ini adalah sah-sah saja untuk aturan yang pertama, yakni boleh diulang kembali antara objek dan apa definisi objek yang didefinisikan dengan definisinya boleh untuk diulang kembali. Untuk selanjutnya, untuk aturan pembuatan definisi yang kedua adalah kata yang didefinisikan dan definisinya harus dapat dibolak-balik. Artinya tetap sama antara mutorid dengan munakis, antara jamek dengan manek itu sama, yakni memasukkan sesuatu yang terlibat di dalamnya dan mengeluarkan hal-hal yang tidak terlibat. Ya, jamek itu berarti memasukkan sesuatu yang terlibat di dalamnya, dan manek itu mana'a artinya mencegah atau mengeluarkan, yakni mengeluarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan objek yang kita definisikan. Jadi pertama itu memasukkan konotasi dan denotasi itu masuk dalam kategori jamek. Yang kedua, kalau untuk manek berarti adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali itu tidak masuk, berarti dicegah agar sesuatu ini tidak terlalu umum begitu. Itu adalah maneknya. Contohnya itu adalah kata wanita. Ya, tadi antara definisi
kata yang didefinisikan dan definisinya harus dapat dibolak-balik. Misalnya contoh adalah wanita. Kalau kita mengatakan wanita adalah perempuan, itu berarti bisa dibalik perempuan adalah wanita. Kemudian yang kedua, manusia adalah binatang yang berpikir. Maka kita bisa membaliknya, binatang yang berpikir adalah manusia. Dari kedua contoh yang saya sebutkan tadi, keduanya adalah sama benarnya karena bisa dibolak-balik. Perempuan, apa itu yang disebut dengan perempuan? Perempuan ya wanita. Apa yang disebut dengan wanita? Wanita adalah perempuan. Kalau kita mengatakan manusia, definisi manusia adalah al-insanu hayawanun natik, manusia adalah binatang yang berpikir. Kalau kita balik binatang yang berpikir adalah manusia, maka itu adalah sama. Sama itu cocok. Cocok itu cok dari cok. Oke, itu adalah tentang dua persyaratan di mana seseorang itu boleh untuk persyaratan untuk membuat definisi.